Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman. Saya Tiara Stiani dari kelompok 1 peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan golongan 2 gelombang 5. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan yaitu mengenai komitmen mutu. Ada beberapa indikator yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang sekarang ini belum baik dan belum bersih. Di antaranya yaitu 1, terkait dengan maraknya kasus korupsi. Yang kedua adalah banyaknya program pembangunan pemerintah yang terbengkalai dan tidak dilanjutkan. Yang ketiga adalah pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban saja. Jadi hanya menjalankan itu saja tanpa adanya perubahan dan inovasi. Kemudian yang keempat yaitu masih banyaknya keluhan dari masyarakat tentang pelayanan publik. Kemudian pengertian komitmen dan mutu itu sendiri. Yang pertama adalah komitmen, yaitu individu dan kelompok yang membuat sebuah janji, kemudian dituangkan dalam sebuah tindakan yang bertanggung jawab. Jadilah sebuah komitmen. Kemudian mutu itu adalah suatu standar, kelayakan, atau sifat. Kemudian kita berlanjut kepada konsep efektivitas, efisiensi, dan inovasi, serta mutu. Yang pertama yaitu efektivitas. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Ini menurut Richard L. Duff. Kemudian pengertian efisiensi. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Sama ini menurut Richard L. Duff. Kemudian yang berikutnya adalah inovasi. Inovasi adalah cara beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar teknologi. Ini juga berdasarkan pendapat dari Richard F. Duff. Kemudian yang terakhir adalah mutu, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ini menurut Edward Deming. Lanjut. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. Yang kedua, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. Yang ketiga, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban. Yang keempat, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kelima, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. Yang keenam, membangun kerjasama kolegial antara pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Kemudian berikutnya itu fokus kegiatan pada kepuasan pelanggan. Yang kedelapan, beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Dan yang terakhir adalah menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak memulai setiap pekerjaan. Lanjut. Kemudian ada beberapa teknik atau metode perbaikan mutu. Yang pertama yaitu metode Plan, Do, Check, Act atau PDCA. Yang kedua, diagram sebab dan akibat, Cause and Effect Diagram. Kita coba penjelasan yang pertama yaitu metode Plan, Do, Check, Act. Yang pertama adalah plan, yaitu tahap perencanaan. Perencanaan dimulai dari identifikasi, penetapan sasaran, penggambaran proses, pengumpulan data-data terkait, mengidentifikasi sumber penyebab, hingga mengembangkan rencana aksi. Kemudian yang kedua yaitu Do, adalah dalam tahap ini rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang yang terkait dalam kelompok tersebut. Yang keempat adalah Check. Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Kemudian yang terakhir adalah Act.
yaitu ada 3 tindakan keputusan terhadap hasil pemeriksaan seperti adopsi, melakukan adaptasi, dan abandon membatalkan. Kemudian yang kedua adalah diagram sebab akibat. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Kemudian pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama produk, yang kedua layanan, yang ketiga metode kerja, yang keempat yaitu sumber daya. 4 cara berinovasi. Yang pertama yaitu penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Kemudian yang ketiga yaitu duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Jadi dalam duplikasi ini bukan sekedar menirukan, tapi kita juga menambahkan sebagian atau keseluruhan menurut kreasi-kreasi kita. Yang keempat yaitu sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Akuntabilitas sebagai nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, berorientasi kepada peraturan menjadi berorientasi kepada publik. Yang kedua, cara kerja, rutinitas dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu, bekerja dan secara baik dan benar. Yang ketiga, sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif dan inovatif. Dan yang terakhir, cara kerja individualis dan egosentris menjadi cara kerja tim sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Kemudian keterkaitan komitmen mutu dalam agenda nilai-nilai dasar ASN. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Orientasi aparatur bukan dilayani, tapi melayani. Refleksi nilai-nilai internalisasi. Yang pertama, fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik dan bukan dilayani. Yang kedua, kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang ketiga, memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi. Kemudian yang keempat adalah berorientasi aparatur bukan dilayani melainkan melayani. Demikian video kali ini dari materi komitmen mutu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.